Selamat pagi. Selamat Selamat malam. pagi, Hendrik. Selamat malam, Pagi, Bu Agatha. Ya, selamat malam, Bu Kristina dan Bapak Ibu yang hadir di sini. Sebelum Pak Roni Worang akan membawakan firman Tuhan, saya minta dengan hormat Bapak Magen untuk berdoa. Dan setelah itu Bapak Pendeta Roni boleh langsung setelah selesai Pak Magen berdoa. Oke, thank you. Terima kasih semuanya. Silahkan Pak Magen. Terima kasih Bu Agatha. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan, terima kasih oleh karena anugerah-Mu. Malam ini kami bisa berkumpul kembali untuk kami sharing firman di FWF ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pada malam ini kiranya Engkau memberkati setiap kami yang hadir untuk mendengarkan firman-Mu yang hidup dan penuh kuasa Tuhan. Urapi kami Tuhan, bukakan hati kami, sehingga kami mengerti setiap firman yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Pak Roni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkati juga setiap sistem yang saat ini kami pergunakan, baik itu internet maupun setiap media Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan sempurna karena pertolongan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkati juga Pak Roni Tuhan, biarlah setiap perkataannya Tuhan adalah perkataan daripada Engkau Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga kami dijadikan Tuhan hamba-hamba yang benar Tuhan dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you, Pak Magen. Silakan, Pak Roni. Baik, terima kasih. Shalom semuanya. Apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak. Baru-baru kita memperingati pencurahan Roh Kudus, dan saya yakin percaya pencurahan Roh Kudus itu bukan hanya sekedar seremoni keagamaan kita, tetapi benar-benar kita semua dapat dipenuhi, lebih khusus dipenuhi itu dalam artian hidup kita dipimpin, dikontrol oleh Roh Kudus. Ada banyak penafsiran memang, saya tahu, tetapi kalau dari segi arti kata, salah satu arti kata dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hidup kita. Saya percaya itu bukan hanya secara teologis, tetapi itu juga adalah warisan yang kita punyai sampai dengan saat ini. Warisan bukan dari orang tua kita secara jasmani, tetapi warisan surga yang telah kita terima. Oke, baik. Sesuai arahan, sesuai dengan materi yang ada dalam pembahasan Bapak Ibu semua, kita sekarang ada di dalam eksposisi dari kitab Amsal. Dan saya kebagian melakukan eksposisi terhadap Amsal pasal 11. Karena tadi kita sudah berdoa, saya tidak akan lagi memimpin lagi dengan doa firman, karena saya percaya doa dari Pak siapa Marge tadi ya, atau Marge itu besar kuasanya. Jadi apa yang kita sudah doakan tadi itu menjadi bagian dari doa sebelum firman Tuhan. Nah, saya melihat dalam Amsal pasal 11, Amsal ini adalah satu kitab syair yang penuh dengan gaya bahasa sastra. Sehingga kalau kita mau cari arti kata secara harfiah, ya bisa saja tepat, tetapi rasa-rasanya masih lebih akurat bila mana kita mempergunakan rumus-rumus sastra ketimbang kita mencari tahu arti kata secara harfiah. Nah,
ketika saya mengamati, ketika saya mempelajari dan mengobservasi Amsal 11, maka saya lihat bahwa penekanan di dalam Amsal 11 itu adalah berkat bagi orang yang berpegang pada kebenaran. Tentunya berkat Allah. Kebenaran adalah kebenaran Allah. Kebenaran adalah pribadi Allah itu sendiri. Itu yang akan kita pelajari di dalam pasal 11. Nah, untuk itu, agar supaya saya bisa memberikan penjelasan dan Bapak Ibu boleh memahaminya, maka saya berharap apa yang kita, atau ketika saya menjelaskan ini, Bapak Ibu bisa melakukan pembacaan terhadap Amsal 11. Bahkan sebenarnya lebih baik atau jauh lebih bijaksana ketika Anda di pagi hari atau di siang hari mendapatkan informasi dari grup WA tentang pokok bahasan yang sudah atau yang sementara atau yang akan dipelajari, itu Bapak Ibu juga mulai membaca dalam kehidupan sehari-hari. Saya ambil contoh, walaupun saya memang tidak aktif di dalam pertemuan-pertemuan Zoom dari FWF ya, maka bukan berarti saya tidak mengikuti. Saya ikut mengikuti pembahasan atau ayat-ayat bacaan, perikop-perikop bacaan dari grup ini, sehingga saya juga ikut diberkati, walaupun ya jujur 1-2 kali melihat rekaman YouTube, tetapi tidak semua rekaman YouTube yang saya ikuti. Baik, sekali lagi kita akan berbicara pada malam hari ini tentang berkat Allah atau berkat Tuhan bagi orang yang berpegang kepada kebenaran. Dari ayat-ayat yang terdapat dalam Amsal pasal 11, maka saya melihat dan saya menyimpulkan bahwa ayat mas untuk Amsal 11 ini adalah terdapat pada ayat 19. Saya sudah menyiapkan di screen, tetapi kalau Bapak Ibu tidak keberatan, boleh juga membuka langsung di Alkitab Anda, baik Alkitab buku maupun Alkitab elektronik yang ada di tangan Anda. Silakan, senyamannya aja. Kalau Anda masih nyaman memakai Alkitab buku, sila. Kalau Anda merasa nyaman Alkitab elektronik, sila. Karena sebenarnya Alkitab sebagai firman Allah itu bukan pada bentuknya. Kita tahu bahwa Alkitab kita diterbitkan dalam pelbagai versi mengikuti perkembangan teknologi, khususnya teknologi percetakan pada waktu itu. Dimulai dari ditulis di batu-batu, ditulis di daun-daun, ditulis di yang lembaran-lembaran, lempengan-lempengan, ditulis di papirus, sampai kepada setelah berkembangnya mesin cetak, maka mulai ada percetakan Alkitab yang dicetak yang kita kenal sekarang sebagai Alkitab. Kita seringkali merasa terganggu. Kitab itu kan berarti buku, jadi Alkitab itu harus dalam bentuk buku. Ya, tetapi kita lupa bahwa firman Tuhan kita ditulis dengan mengikuti perkembangan-perkembangan teknologi dari masa ke masa. Oke, mari kita fokus pada perhatian kita pada Amsal 11, dan secara khusus kita akan baca bersama-sama pada ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Oke, saya ulang karena ini ayat mas dari pasal 11. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Nah, saya sudah mendengar beberapa rekaman-rekaman video dari pembahasan eksposisi atau eksegesis dari
kitab Amsal, jadi saya merasa tidak perlu secara detail mengulas latar belakang dari kitab Amsal. Tetapi untuk memudahkan kita masuk di dalam pasal 11, maka saya ada coba memberikan beberapa pengantar singkat. Yang pertama, kitab Amsal adalah sebuah kitab yang penuh dengan nasihat bagi hidup orang yang berpegang kepada kebenaran. Mungkin lebih tepat kalau saya terjemahkan, Amsal adalah sebuah kitab yang penuh dengan nasihat bagi hidup orang yang berpegang secara konsisten kepada kebenaran. Karena berpegang kepada kebenaran di sini bukan hanya berpegang kepada satu dua kebenaran yang kita sukai. Seringkali dalam hidup kekristenan kita terjebak kepada like or dislike. Kebenaran itu like or dislike. Kebenaran yang kita anggap atau kita senang memegangnya, maka kita akan memegang teguh, memegang penuh, sehingga orang lain yang tidak sama dengan pemahaman kita, maka kita akan ya mungkin mengumpat, atau mungkin tidak senang, atau bahkan mungkin juga kita menghakimi mereka. Itu yang biasa terjadi di dalam kekristenan kita. Nah, karena itu saya menekankan sekali lagi, berpegang secara konsisten. Berpegang secara konsisten bukan hanya kepada jenis atau ragam daripada kebenaran itu, tetapi ini juga menyangkut kepada gaya hidup. Berpegang kepada kebenaran itu adalah gaya hidup. Walaupun sebenarnya kalau kita perhatikan, orang yang suka membela kebenaran, itu biasanya akan menjadi korban daripada kebenaran itu sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? Hal ini wajar, hal ini masuk akal oleh karena sampai hari ini harus kita akui bahwa dunia di sekitar kita masih banyak dikuasai oleh kuasa kegelapan dan antek-anteknya. Termasuk dari orang-orang yang rasa-rasanya kalau tidak bikin dosa, itu hidup itu tidak tenang, hidup itu tidak nyaman. Nah, sebagai orang percaya, hal tersebut tidak patut kita tiru. Walaupun mungkin beberapa di antara Anda mungkin secara tidak sadar terpengaruh atau dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Hal yang kedua dalam pengantar dari kitab Amsal ini saya perlu tekankan adalah kitab Amsal merupakan sebuah karya sastra tinggi dengan syair-syair indah. Yang saya katakan tadi, rasa-rasanya kalau kita mengartikan dari segi arti kata, kayaknya itu kita tidak mendapatkan pengertian yang sesungguhnya dari penulis kitab Amsal ini. Walaupun maksud saya, walaupun mayoritas daripada kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo, tapi sebagaimana yang kita ketahui dalam uraian kemarin, ternyata kitab Amsal juga bukan hanya ditulis oleh Salomo. Nah, hal yang ketiga yang perlu saya tandaskan di sini dalam pengantar kitab Amsal ini berisi pelbagai nasihat yang jujur saya katakan sampai hari ini masih merupakan nasihat yang sangat relevan, termasuk bagi gereja, termasuk bagi anak-anak Tuhan, termasuk bagi orang benar masa kini. Jadi saya ingin katakan bahwa jangan Anda katakan bahwa kitab Amsal ini ditulis dalam budaya Yahudi, jadi hanya cocok untuk budaya atau untuk orang-orang Yahudi. Khususnya orang-orang Yahudi pada waktu itu, pada waktu atau pada zaman penulisan. Tidak. Oleh karena memang betul Alkitab kita secara khusus kitab Amsal ditulis itu punya konteks. Punya konteks. Tetapi kebenaran itu lintas konteks. Artinya
memang dia punya kebenaran konteks, tetapi kebenaran itu sendiri kalau dikontekskan ke dalam masa kita sekarang, pasti ada perhubungannya, pasti ada keterkaitannya. Tinggal bagaimana caranya Anda sebagai pembaca Alkitab masa kini, sebagai pembaca kitab Amsal masa kini, untuk dapat menghubungkan, untuk dapat merelasikan, untuk dapat mengkonekkan konteks kitab Amsal ke dalam konteks kita hari ini. Nah, karena itu saya mencoba di dalam memberikan eksposisi daripada Amsal 11 ini, saya coba untuk memposisikan diri sebagai orang yang ingin mengantar konteks kitab Amsal 11 ini ke dalam konteks kita pada hari ini, pada saat ini. Nah, untuk itu mari sekali lagi kita kembali kepada ayat mas kita. Amsal 11 ayat 19 berkata, siapa berpegang kepada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Sangat disayangkan khususnya kepada orang-orang Kristen yang cuma sekedar agama Kristen saja, masih banyak di antara mereka pelaku-pelaku kejahatan. Tetapi berbicara tentang kejahatan, terkadang kejahatan itu sendiri bukan pada perbuatannya, tetapi seringkali itu nampak kepada motivasi di balik kejahatan itu, di balik perilaku kejahatan itu sendiri. Nah, karena itu coba kita memiliki paradigma yang benar tentang yang disebut dengan kejahatan ini. Nah, hal ini atau apa yang saya baru saja jelaskan kiranya akan membuat kita semakin berminat, semakin punya hasrat untuk mendalami firman Tuhan ini. Karena saya yakin dan percaya Anda sebagai orang atau anak Tuhan yang taat, maka ketika firman itu disampaikan, Anda itu akan memiliki motivasi seperti seorang yang sedang lapar dan haus. Seorang yang lapar dan haus itu pasti pengen menikmati sampai puas. Nah, karena itu saya yakin dan percaya Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan kepada kita masing-masing. Anda dan saya sudah memiliki Roh Kudus. Saya tidak berani mengatakan hanya saya yang punya Roh Kudus dan Anda tidak. Saya tidak akan berani untuk mengatakan demikian. Karena Alkitab sendiri menyaksikan bahwa setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu pengakuannya itu lahir dari pekerjaan Roh Kudus. Bukan hanya lahir dari keinginan hatinya. Memang betul, keinginan hatinya mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Tetapi keinginan hatinya itu didorong atau didesak oleh Roh Kudus. Sehingga kalau Anda berani mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka itu berarti Anda punya Roh Kudus. Oke, saya katakan punya Roh Kudus, bukan dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan pengertian itu sendiri. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, di dalam Amsal 11, penulis kitab Amsal mempergunakan istilah orang yang berpegang kepada kebenaran itu dengan pelbagai ragam. Jadi ketika Anda membaca gelar-gelar atau predikat-predikat yang dikenakan yang ada di sebelah kanan layar Anda, maka itu sebenarnya itu ada 15 ya, ada 15 ragam, maka itu sebenarnya hanya untuk melukiskan tentang pribadi dari orang yang berpegang kepada kebenaran. Nah, seperti apa atau ungkapan-ungkapan apa saja yang dipakai oleh penulis kitab Amsal ini untuk menggambarkan, untuk melukiskan orang yang berpegang kepada kebenaran itu, mari kita
sama-sama simak. Di dalam ayat 1, maka terlihat jelas orang yang berpegang kepada kebenaran itu penulis kitab Amsal memakai ungkapan yang begitu cantik sebagai orang yang berkenan akan batu timbangan yang tepat. Ini penting. Oleh karena apa? Orang yang berpegang kepada kebenaran itu tidak manipulatif. Tidak suka memanipulasi. Termasuk di sini karena konteks penulisan kitab Amsal ini orang dekat dengan dunia perdagangan, maka yang dipakai itu adalah istilah orang yang berkenan akan batu timbangan yang tepat. Orang yang jujur, orang yang tidak curang. Nah, sebentar, itu ada dalam pengistilahan daripada kitab Amsal terhadap orang yang berpegang kepada kebenaran. Itu yang pertama, berkenan akan batu timbangan yang tepat. Yang kedua, orang yang berpegang kepada kebenaran juga diungkapkan dengan istilah orang yang rendah hati di dalam ayat yang kedua. Silakan Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua, Anda akan menemukan orang yang rendah hati. Yang ketiga, orang yang berpegang kepada kebenaran dilukiskan pula sebagai orang yang jujur. Itu ada pada ayat yang ketiga. Yang keempat, orang yang berpegang kepada kebenaran bagi penulis kitab Amsal seringkali juga atau dilukiskan sebagai orang saleh. Yang kelima, orang jujur. Itu boleh dilihat pada ayat yang ke-6 dan ayat 11. Orang benar, itu ayat 8, 10, 21, 23, 28, 30, dan 31. Nah, sekali lagi, sambil saya menguraikan hal ini, Bapak Ibu boleh melihat langsung di dalam Alkitab Anda, secara khusus di dalam Amsal pasal 11. Nah, di dalam melakukan eksposisi, kita fokusnya itu tidak kemana-mana. Kita hanya pada pasal yang sedang kita gali bersama-sama. Karena eksposisi itu sebenarnya adalah menggali dari dalam posisi-posisi yang ada di dalamnya. Nah, karena itu tidak heran kalau saya kemudian mengatakan bahwa ini sebenarnya permainan dari penulis kitab Amsal, karena sekali lagi Amsal itu adalah sebuah kitab syair. Jadi terdapat permainan kata yang sangat indah untuk melukiskan orang yang berpegang kepada kebenaran. Salah satunya adalah orang benar. Jadi kalau Anda membaca dalam pasal ini, ada beberapa ayat di dalamnya, maka otomatis ketika ada istilah orang benar, maka itu menunjuk kepada orang yang berpegang kepada kebenaran. Yang ketujuh, orang yang pandai. Itu ada pada ayat 12. Yang kedelapan, orang yang setia. Itu juga melukiskan orang yang berpegang kepada kebenaran. Menurut ayat 13. Ada yang kesembilan, disebut pula sebagai penasihat. Itu dapat Anda baca pada ayat 14. Lalu yang ke-10, orang yang berpegang kepada kebenaran juga dikatakan sebagai orang yang baik hati. Itu ada pada ayat yang ke-16. Yang ke-11, orang yang berpegang kepada kebenaran dapat Anda lihat pada ayat 17 sebagai orang yang murah hati. Jadi kalau Anda membaca ayat-ayat dalam Amsal 11 ini ada orang yang murah hati, jangan Anda hanya berpikir kepada orang yang dermawan, orang yang suka menolong orang yang suka membantu, ringan tangan, bukan cuma mereka. Tetapi penulis Amsal melukiskan orang tersebut untuk menggambarkan orang yang berpegang kepada kebenaran. Oke, yang ke-12, orang yang tak bercela. Itu dalam ayat yang ke-20. Pastilah orang yang berpegang kepada kebenaran adalah orang yang tak bercela.
Karena kalau ada ditemukan celah, maka sekali lagi, itu yang saya katakan tadi, orang tersebut memang berpegang kepada kebenaran, tetapi berpegang kepada kebenaran tidak secara konsisten. Yang dimaksudkan oleh penulis kitab Amsal, orang yang berpegang kepada kebenaran adalah orang yang konsisten mempertahankan kebenaran. Memang benar yang saya katakan tadi di awal, orang yang berpegang kepada kebenaran seringkali menjadi korban. Ambil contoh, orang yang berpegang kepada kebenaran seringkali difitnah. Ini orang ini munafik. Oh, kenapa munafik? Oh iya, dia sering mengatakan berpegang kepada kebenaran, berpegang kepada kebenaran. Tapi ini loh yang dia buat, ini loh yang dia lakukan. Ini loh yang dikatakan. Nah, kalau memang itu Anda temukan kepada orang yang berpegang kepada kebenaran, it's okay. Dia mungkin berpegang kepada kebenaran. Tidak perlu kita menghakimi orang itu. Tetapi boleh kita katakan bahwa berpegang kepada kebenaran dari orang itu, dia tidak konsisten. Nah, yang dimaksudkan oleh penulis kitab Amsal adalah orang yang berpegang kepada kebenaran secara konsisten, secara terus-menerus. Oke, yang ke-13. Orang yang berpegang kepada kebenaran juga digambarkan pada ayat yang ke-24 sebagai orang yang menyebar harta. Orang yang tidak mengumpulkan harta, tidak menimbun harta bagi keluarganya sendiri, apalagi bagi pribadinya sendiri. Ya, karena ada juga orang-orang yang saking cinta terhadap hanya, orang di rumahnya pun tidak sama sekali tidak diizinkan untuk menikmati hanya. Ini yang repot. Oke. Yang ke-14. Orang yang berpegang kepada kebenaran juga dilukiskan sebagai orang yang memberi berkat. Itu sama. Orang yang memberi berkat, sekali lagi saya katakan bahwa bukan hanya terdapat kepada orang yang murah hati, orang yang suka menolong, tidak. Tetapi orang yang memberi berkat di sini adalah identik daripada orang yang berpegang kepada kebenaran. Dan yang ke-15, yang terakhir yang ada di dalam riset yang saya lakukan terhadap pasal 11 ini, orang yang berpegang kepada kebenaran adalah orang yang mengejar kebaikan. Nah, itu 15 kategori yang diberikan oleh penulis kitab Amsal terhadap orang yang berpegang kepada kebenaran. Jadi Anda perhatikan, orang yang berpegang kepada kebenaran ini skopnya luas, ruang lingkupnya luas. Itu sebabnya saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, berpegang kepada kebenaran pola Alkitab, lebih khusus pola kitab Amsal, adalah orang yang berpegang kepada kebenaran secara konsisten. Tidak semau-mau gua, tidak mengikuti apa yang dia mau, atau pakai istilah dalam Perjanjian Baru, tidak hanya kepada apa yang menyukakan telinganya. Oke, ya. Nah, setelah kita lihat siapa orang yang berpegang kepada kebenaran menurut Amsal pasal 11, maka ada baiknya sekarang kita melihat pada berkat Allah atas mereka, atas orang yang berpegang kepada kebenaran. Di dalam pasal 11 terdapat banyak sekali berkat. Yang saya sempat gali ada 11. Tetapi kalau Bapak Ibu atas dorongan Roh Kudus Anda boleh melihat lebih banyak lagi hal yang merupakan berkat bagi orang yang berpegang kepada kebenaran, ya puji Tuhan. Oleh karena apa? Yang paling penting bukan pada jumlahnya, tetapi dari berkat-berkat itu berapa yang Anda lakukan, berapa yang Anda terima dari Tuhan maksud saya, dan kemudian melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga
firman itu punya buah. Oke, baik. Kita akan melihat secara singkat berkat-berkat apa saja yang terkandung bagi orang yang berpegang kepada kebenaran. Yang pertama, di dalam ayat yang kedua, orang yang berpegang kepada kebenaran pasti disertai dengan hikmatnya. Ya, pasti disertai dengan hikmatnya. Nah, orang yang berhikmat itu bukan hanya orang yang tidak mengalami kesulitan, bukan hanya itu. Lebih daripada itu adalah orang berhikmat itu adalah orang yang pasti akan mudah mendapatkan jawaban terhadap pelbagai pertanyaan dalam hidupnya. Nah, kita seringkali didorong untuk menjadi orang yang sering bertanya. Karena sejujurnya, orang yang rajin bertanya itu adalah orang yang berpikiran kritis. Orang yang rajin bertanya, orang yang suka bertanya, bukan cuma bertanya sebenarnya, tetapi orang yang bertanya dan berupaya mencari jawabnya. Baik dengan dia tanya kepada orang, baik dia bertanya kepada literatur, dan lebih khusus dia bertanya kepada Roh Kudus, maka kepadanya itu pasti ada banyak jawaban. Nah, itu sebabnya orang berhikmat seringkali menjadi tempat orang bertanya. Tidak jarang Anda sebagai orang berhikmat yang dipenuhi dengan hikmat Allah, banyak orang-orang yang datang bertanya kepada Anda. Dan disinilah sebenarnya fungsi gereja. Fungsi gereja bukan hanya sekedar menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan, tetapi fungsi gereja di sini adalah tempat orang bertanya dan orang menemukan jawaban terhadap pertanyaan mereka. Tidak peduli, bukan hanya kepada orang-orang benar yang datang bertanya kepada Anda, bukan cuma mereka. Termasuk juga orang-orang fasik, termasuk juga pemerintah bangsa-bangsa yang dalam tanda petik bebal. Tidak terkecuali. Mereka datang kepada Anda untuk bertanya dan Anda sebagai orang berhikmat mampu memberikan jawaban kepada mereka. Di situ adalah salah satu fungsi gereja masakin. Tetapi sangat jarang kita temukan gereja yang seperti itu pada masa kini. Ya, tetapi saya yakin kalau Anda sebagai warga gereja berpegang kepada kebenaran secara konsisten, saya yakin Anda itu akan menjadi pribadi yang disertai dengan hikmatnya. Yang kedua, terdapat dalam ayat 4. Bapak Ibu boleh membacanya. Terlepas dari maut. Orang yang berpegang kepada kebenaran itu akan terhindar dari kematian. Nah, kematian di sini bukan hanya kematian secara jasmani, tetapi juga kematian secara rohani. Ya, katakanlah kematian secara jasmani. Kematian secara jasmani itu bukan hanya pengertian orang yang mati dalam artian terpisah dari hidup dan siap untuk dikuburkan. Bukan cuma itu. Orang sekuler juga mengenal yang namanya orang mati itu misalnya orang yang tidak punya ide. Orang yang tidak punya wawasan atau orang yang berwawasan sempit itu seringkali dikatakan sebagai orang yang mati. Atau misalnya sebagai pengusaha tiba-tiba usahanya bangkrut. Dikatakan mati usahanya. Jadi secara jasmaniah pengertian mati ini bukan hanya pengertian orang yang terpisah dari kehidupannya. Ya, bukan cuma itu. Apalagi kalau Anda mengartikan ini secara rohani. Oke? Oke. Baik. Yang ketiga, berkat Allah atas mereka yang berpegang kepada kebenaran itu ada dalam ayat yang kelima. Jalannya tetap rata. Tetap rata di sini bukan hanya sekedar naik turun, tetapi juga kelok-kelok. Artinya apa? Bahwa hidup Anda itu lurus. Hidup Anda itu ya tidak banyak mengalami yang namanya pasang surut. Tidak banyak.
Seringkali banyak orang pengen kehidupan rohaninya itu kalau dapat dilukiskan sebagai grafik seperti ini ya, garis yang memang menukik ke atas. Bagus kalau garis yang menukik ke atas, begitu di puncak Anda dipanggil oleh Tuhan. Ya, itu bagus. Tetapi faktanya sekarang banyak orang-orang benar hidupnya seperti itu, ya. Naiknya begitu tajam, seperti rising star. Tetapi begitu sampai di puncak tidak mampu mempertahankan ketinggian rohaninya, ketinggian imannya, tidak mampu mempertahankan titik kulminasi daripada kehidupan rohaninya. Apa yang terjadi? Dia mulai turun, turun, turun. Dan sebagaimana dia naik menukik, dia juga turun menukik. Ini sangat tidak direkomendasikan di dalam Anda membangun yang namanya bangunan rohani. Alangkah lebih enak, alangkah lebih baik kehidupan rohani Anda seperti grafik ini. Naiknya landai. Memang terkesan lama, tetapi Anda perhatikan. Seiring dengan berjalannya usia Anda, kan lebih bagus kalau usia Anda ketika mencapai puncak. Ya, ketika Anda mencapai puncak kerohanian, puncak karier, lalu kemudian Anda dipanggil oleh Tuhan untuk kembali ke rumahnya. Wah, segala puji dan hormat bagi nama Tuhan. Karena itulah yang disebut dalam Alkitab kita sebagai orang-orang yang menang. Oke? Baik. Itu yang ketiga, jalannya tetap rata. Yang keempat, berkat Allah atas mereka yang berpegang kepada kebenaran adalah dia diselamatkan dari pelbagai kesukaran hidup. Anda boleh lihat itu pada ayat yang ke-8 dan 9. Yang kelima, orang yang berpegang kepada kebenaran pasti diberkati Tuhan dengan orang tersebut berdampak bagi kota. Orang tersebut punya dampak yang dikenal luas. Saya teringat ketika saya ada di bangku kuliah beberapa puluh tahun yang lalu, ada seorang profesor doktor dari Universitas Hasanuddin. Dia guru besar ekonomi. Dia memberikan satu kesaksian. Suatu hari dia mencari, minta maaf tidak secara kebetulan orang ini adalah guru besar ini adalah orang NTT. Mungkin beberapa di antara Bapak Ibu kenal Profesor Dr. Wim Poli. Waktu dia mengajar, dia menceritakan kesaksiannya bagaimana dia mencari sebuah gereja orang Timor, digembalakan oleh orang Timor, dan mayoritas jemaatnya orang Timor. Tapi dia tidak mencari jemaat, dia mencari gembalanya, dia mencari pendetanya. Dia jalan menurut alamat yang diberikan dan ternyata dia menemukan, wah dia harus turun dari mobil dan kemudian masuk pada gang kecil. Karena beliau seorang guru besar, maka beliau mencari hal yang praktis. Tidak jauh dari pintu mobilnya, duduk sekawanan anak-anak kecil. Nah, katanya sih, kalau tidak salah ingat, ada sekitar 4 atau 5 orang anak. Lalu dia bertanya, dia tanya nama pendeta itu. Nah, jujur, waktu dia tanyakan, ada 1-2 anak berkata, oh kayaknya saya tahu dia di sini rumahnya. Tapi ada yang lain berkata, oh bukan, dia bukan itu namanya. Nah, sang guru besar ini kemudian diberikan hikmat oleh Tuhan. Dia keluarkan dari dompetnya foto pendeta itu. Ini loh, orang yang Om cari ini. Oh iya betul itu ya. Jadi anak yang
anak yang tadinya punya dugaan pendeta itu mengatakan, ya betul, saya bilang juga orang ini yang dicari. Nah, akhirnya guru besar ini diantar oleh 4 atau 5 orang anak-anak kecil, ya mungkin kelas-kelas, katanya waktu itu kelas-kelas 1 atau kelas 2 SD. Sang guru besar berpikir, karena anak-anak yang antar pasti rumahnya tidak terlalu jauh. Tapi Anda akan kaget karena guru besar itu mengatakan dari lorong yang besar yang bisa dilewati oleh motor berpapasan sampai dia masuk lagi ke lorong-lorong yang memang kalau motor berpapasan itu sulit. Lorongnya kecil sekali. Dan ternyata dia masuk itu lewat perjalanan yang jalan kaki itu mungkin hampir 1 kilo jauhnya. Dari tempat dia memberhentikan mobilnya. Dia katakan, wah, ini pendeta ini adalah pendeta yang berdampak. Nah, ciri khas dari orang yang berdampak itu adalah orang yang dikenal. Bahkan ketika orang lain mencari orang tersebut, mungkin salah posisi turunnya, tetapi karena orang itu dikenal, orang itu punya dampak pada komunitas di sekitarnya, maka apa yang jadi? Orang itu dengan mudah akan menuntun Anda menemukan orang yang dicari, orang yang Anda cari itu. Itu contoh daripada orang yang punya dampak dalam kehidupannya. Sang guru besar berkata, orang beginilah yang sebenarnya orang yang berdampak. Dibandingkan kadang-kadang kita sudah mencari orang tersebut, sudah ada di sebelah rumah. Tetapi orang di sebelah rumahnya pun tidak mengenal orang itu. Hampir dapat dipastikan orang yang sulit Anda temukan itu, walaupun mungkin Anda sudah ada di sebelah rumahnya, itu orang yang hampir dapat dikatakan orang yang tidak punya dampak apa-apa. Ya, terkadang orang yang melakukan kejahatan sekalipun, walaupun dia jahat sekalipun, dia boleh dikenal orang karena kejahatannya. Tapi lumayanlah dia bisa dikenal orang. Nah, lalu kemudian Anda tidak dikenal oleh siapa-siapa. Wah, itu berarti kehidupan Anda tidak berdampak. Yang saya maksudkan di sini adalah Anda yang memiliki dampak positif bagi kota Anda. Dan itu lahir karena Anda berpegang kepada kebenaran. Itu dampak yang kelima. Dampak yang keenam, memiliki kehormatan. Anda boleh baca itu pada ayat yang ke-16. Jadi, kalau Anda ingin dihormati, kalau Anda ingin dihargai oleh orang lain, jangan bikin kejahatan, jangan curangi orang lain, jangan bodohi orang lain, tetapi justru Anda lakukan kebenaran, tunjukkan kebenaran kepada orang tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang memiliki kehormatan. Ya, memiliki kehormatan. Saya punya pengalaman yang unik, walaupun mungkin pengalaman kecil. Saya tidak ingat persis, tetapi pada waktu itu, di tahun-tahun di mana harga tiket pesawat melambung tinggi, jadi saya dari Manado ke Makassar itu pakai kapal laut. Singkat cerita, karena saya bertiga, makanya waktu itu saya ingat persis, saya naik kelas ekonomi. Kapal laut, kapal Pelni. Lalu apa yang terjadi? Saya seringkali mendengar percakapan-percakapan dari orang-orang, baik penumpang maupun apalagi pedagang-pedagang asongan yang ikut di atas kapal, itu berbicara dengan dialek orang Makassar. Atau ada yang memang ngobrol dengan bukan cuma logat, tapi bahasa Makassar. Nah, kepada orang-orang tersebut ketika saya melewati, saya tabek kikang. Tabek ki, tabek. Nah, rupa-rupanya pada satu momen yang saya tidak ingat persis dan saya tidak sadar, saya berjalan di tengah-tengah, maaf, kalangan pencopet. Ketika mereka mendengarkan kata tabe, apa yang jadi?
Hasrat mereka untuk jahatin saya, hasrat mereka untuk jahatin rombongan saya, langsung mereka urungkan. Ketika malam kedua dalam pelayaran dari Manado ke Makassar, tiba-tiba di tempat tidur sebelah sana, mulai orang itu berteriak. Berteriak dengan maaf ya, waktu itu dengan makian pakai bahasa Makassar. Ya, saya tahu dia orang Manado dan saya tahu dia anak Tuhan. Saya dekati. Pak, sabar-sabar Kak. Ada apa? Bapak tidak menunjukkan diri sebagai orang Kristen. Oh, dia malah maki, dia berkata, ini koper saya dicuri. Saya tahu yang curi itu orang Makassar. Saya tahu. Nah, jadi dia ngomel, dia menggerutu pakai bukan cuma logat Makassar, memang pakai bahasa Makassar. Wah, satu orang datang. Kenapa Kika? Kenapa Pak? Kenapa Ki? Diceritakan. Oh iya, iya, oke. Sebentar Pak. Saya tahu di barang Bapak di mana. Saya pamit sebentar. Dia pergi ke satu tempat. Berikutnya, atau kesempatan berikutnya, datang muncul 5 orang. Bawa koper yang dimaksud. Ini kabar Bapak. Ini koper Bapak. Iyo, sudahlah dengan umpatan yang kurang bagus pakai bahasa Makassar. Si penumpang tadi ngomong seperti itu. Langsung, maaf Kak, maaf. Terus penumpangnya tetap dengan dialek Makassar tanya, kenapa saya dijahatin? Nah, karena kau lihat saya seperti orang Cina kah? Saya ini bukan Cina, saya orang Manado. Dia sampai ngomong begitu. Akhirnya ngaku. Komplotan pencopet, komplotan pencuri itu ngaku. Maaf Pak, sebenarnya kami bidik ini. Si bule sana ini. Si bule sana ini. Begitu pencopetnya sadar saya ada di dekatnya, dia bilang, maaf nih Pak, Bapak sebenarnya yang saya maksud, saya mencuri sebenarnya Bapak, tapi ya karena Bapak menegur kami, tabe ki, beberapa kali Bapak lewat di kumpulan kami, tabe ki, ya aman, ya aman. Jadi Anda perhatikan, walaupun kita cuma memberikan sapaan atau kita menunjukkan kebaikan yang mungkin hanya ujung kuku, tetapi itu punya dampak. Karena apa? Kita akan dihormati oleh orang. Saya jadi bersyukur karena saya mengamini firman Tuhan ini bahwa oke, ternyata pengalaman yang saya alami tahun lalu itu beberapa tahun yang silam itu, sekitar belasan tahun yang silam itu pengalaman hasil daripada ini. Berpegang kepada kebenaran akan melahirkan kita itu memiliki kehormatan. Sehingga Anda yang pelaku-pelaku kebenaran, Anda yang menjadi pemegang-pemegang kebenaran, tidak perlu Anda minta-minta orang hormati Anda. Itu penghormatan akan otomatis keluar terhadap Anda. Yang ketujuh, orang yang berpegang kepada kebenaran maka akan menerima berkat Allah sebagai bentuk Anda akan memiliki pahala. Itu silakan baca dalam ayat 18. Ayat 19, akan memiliki hidup. Jadi kalau Anda ingin hidup, ya berpegang kepada kebenaran. Tidak usah Anda mengumpulkan harta dengan pelbagai macam cara yang kotor sekalipun, yang jahat sekalipun, Anda embat semuanya. Tidak perlu. Kalau Anda mau hidup, cukup hidup dalam kebenaran, berpegang kepada kebenaran, maka Anda akan hidup. Yang kesembilan, berkat kebenaran berkat Allah yang kesembilan terhadap Anda yang hidup berpegang kepada kebenaran itu adalah setiap jalan Anda itu akan mendapatkan perkenanan Allah. Anda akan direstui oleh Allah. Semua rencana Anda, semua jalan-jalan Anda, semua langkah-langkah Anda akan direstui oleh Allah. Karena apa? Karena Anda berpegang kepada kebenaran itu mendatangkan perkenanan Allah.
Itu berkat yang ke-9 yang dapat Anda miliki ketika Anda berpegang kepada kebenaran. Yang ke-10, Anda akan mendapatkan hidup dalam kelimpahan. Silakan baca ayat yang ke-25. Kalau jalannya mendapatkan perkenanan Allah itu ada pada ayat yang ke-20. Dan yang terakhir, yang ke-27. Anda akan disukai oleh banyak orang. Saya puji Tuhan di Manado oleh karena saya memang bukan hanya sekedar orang yang mengajar tentang kebenaran, tetapi karena saya melatih diri untuk hidup dalam kebenaran. Jadi ada sebuah kebenaran baru yang saya terima, saya bukan langsung ajar, tetapi saya coba menghidupinya dulu, baru kemudian saya ajar kepada orang tersebut. Ingat, saya dalam beberapa kesempatan yang lalu saya sudah mengatakan dalam forum Zoom ini, saya pernah mengatakan bahwa menjadi motivator sebenarnya tidak perlu sekolah khusus. Saya dikenal di Kota Manado saat ini sebagai salah satu motivator di Kota Manado. Itu tidak ada sekolah khusus. Saya S1 teologi, S2 teologi, S3 teologi. Tidak ada pendidikan khusus untuk motivator. Kalau saya bisa diterima di daulat sebagai motivator di Kota Manado, karena apa? Karena saya melakukan kebenaran firman di dalam kehidupan saya. Dan itu, ketika saya melakukan itu akan menginspirasi orang lain. Saya yakin dan percaya, kalau Anda hidup di dalam kebenaran firman, maka Anda sebenarnya motivator-motivator itu. Apa yang Anda bisa hidupi, Anda beri contoh kepada orang lain, maka itu akan menjadi sumber inspirasi kepada mereka. Dan mereka akan bertanya, bukan hanya bertanya, mereka akan mengikuti apa yang Anda sudah lakukan. Jadi, Anda perhatikan, yang saya dapat gali dari Amsal 11 itu ada 11, ya, ada 11 berkat Allah ketika Anda mau hidup berpegang kepada kebenaran. Mungkin atas pertolongan Roh Kudus, Anda membaca lebih teliti lagi, Anda akan temukan mungkin berkat-berkat lain lagi. Akan memperkaya Anda lagi sebagai pelaku-pelaku kebenaran. Sebagai pembela-pembela kebenaran. Maka dari itu, izinkan saya berkata, yuk, tinggalkan pola hidup yang lama. Tinggalkan gaya hidup Anda yang duniawi. Berjalan di dalam kebenaran Allah. Maka pelbagai berkat itu akan menjadi milik Anda. Tidak ada yang meleset. Tidak ada yang meleset. Masih cukup banyak berkat-berkat Allah yang akan Anda terima ketika Anda itu sebagai orang yang berpegang kepada kebenaran Allah. Ada banyak berkat. Saya yakin dan percaya bukan cuma 11, ada banyak berkat lagi. Dan ketika Anda menghidupinya, Anda juga akan hidup dalam berkat-berkat Allah tersebut. Makanya, jangan pernah ragu untuk berpegang kepada kebenaran. Dunia boleh berkata bahwa kalau kita hidup sebagai orang benar, kita akan banyak menikmati kemalangan dan kesialan. Kita akan diinjak-injak harga diri kita. Kita akan dilangkahi kehormatan kita. Tetapi itu kata dunia. Kata Allah berbeda. Anda akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang banyak sekali untuk Anda ketika Anda boleh hidup di dalam kebenaran. Untuk Anda yang mau hidup dalam kebenaran Allah, mari taruh tangan kanan Anda di dada. Ini bukan jimat, ini bukan praktek hipnotis, tetapi ini adalah bentuk penyerahan hidup Anda kepada Tuhan. Mari taruh tangan kanan Anda di dada, karena saya rindu berdoa
khusus bagi Anda yang punya kerinduan untuk berpegang secara konsisten terhadap kebenaran-kebenaran Allah. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau melihat ya Tuhan, kedalaman hati kami masing-masing. Hamba tahu ya Tuhan, Engkau bisa merasakan kerinduan-kerinduan yang dikerjakan Roh Kudus saat ini. Ketika firman disampaikan, hamba percaya Roh Kudus akan menerjemahkan jauh lebih sempurna daripada apa yang hamba-Mu dapat buat. Walaupun saat ini ya Tuhan, kami sedang mengeksposisi kitab Amsal, secara khusus pada pasal 11. Kemampuan hamba hanya berhenti sampai di sini. Tetapi hamba percaya pekerjaan Roh Kudus jauh lebih sempurna daripada kemampuan hamba. Sehingga masih banyak berkat-berkat Allah lain yang siap Tuhan curahkan dalam hidup kami ketika kami mau berpegang kepada kebenaran-Mu. Dan hamba percaya Roh Kudus sanggup menyingkapkan hal itu kepada teman-teman hamba-Mu yang ada dalam ruangan meeting Zoom ini ya Tuhan. Dan mereka akan hidup di dalam berkat-berkat-Mu. Karena mereka adalah orang-orang yang setia berpegang kepada kebenaran. Orang-orang yang setia berjuang untuk mempertahankan kebenaran. Menjadi pembela-pembela kebenaran Allah di bumi yang masih dikuasai oleh kuasa yang jahat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sembari kami pun mau membuka hati kami kepadamu. Bila mana ada kecurangan, ada kesalahan, ada ketidaktaatan yang kami lakukan melawan kebenaran-Mu, melawan kehendak-Mu, mari Roh Kudus, Engkau membedah hati kami. Sehingga kami pun boleh tersadar, kami pun boleh teringat kepada segala bentuk pelanggaran yang kami lakukan kepadamu. Dan kami mohon ampun. Kami mohon pengampunan yang sempurna daripadamu menjadi bagian kami. Sehingga hidup kami akan dipulihkan. Hidup kami akan diberkati oleh Tuhan sendiri. Ini yang menjadi doa permintaan kami pada malam hari ini Tuhan. Sambil kami menaikkan ucapan syukur untuk semua berkat-Mu yang Engkau nyatakan melalui firman yang disampaikan ini. Terpujilah nama Kristus kekal selama-lamanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur dan menyambut kebenaran firman pada malam hari ini. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Bapak Tuhan Roni. Yesus memberkati Anda Ya. semua. Dan Amin. sukses Anda adalah sebagai pejuang-pejuang kebenaran. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.